Kematian Arya Daru Pangayunan hingga kini masih menjadi misteri. Meski pihak kepolisian telah menyebut bahwa tidak ada keterlibatan pihak lain dalam tewasnya Arya, pihak keluarga belum sepenuhnya meyakini hal tersebut. Keluarga almarhum Arya Daru bahkan menyebut beberapa kejanggalan terkait kematian diplomat muda Kemenlu tersebut. Publik pun bertanya-tanya apakah kematian Arya benar bunuh diri atau ada hal lain di baliknya. Terlebih, Arya dikenal sebagai diplomat vokal yang sedang menangani isu sensitif dalam hubungan luar negeri. Assalamualaikum, saya Dino Patijalal. Diplomat senior Dino Patijalal juga meragukan teori bunuh diri dalam kasus kematian Arya Daru. Ia menilai justru sejumlah bukti mengarah pada dugaan pembunuhan yang rapi dan terencana. Cara yang diduga dilakukan Arya Daru untuk mengakhiri hidupnya juga tak lazim. Di tengah banyaknya kejanggalan, pihak keluarga meminta Polri untuk menyelidiki temuan-temuan baru dan memeriksa kembali 2 rekan kerja yang terakhir bertemu Arya. Polri pun menyatakan akan mendalami informasi baru yang disampaikan keluarga Arya Daru sebagai bagian dari kelengkapan proses penyelidikan. Tim TV One mengabarkan. Ya, bagaimana seorang yang dikenal sangat positif, bertanggung jawab, pekerja keras, sportif terhadap rekan kerjanya, bisa disimpulkan oleh pihak kepolisian ini tidak ada tindak pidana, bahkan bunuh diri. Nah, ini kejanggalan-kejanggalan ini yang akhirnya membuat pihak keluarga terus ingin meminta kepolisian membuka kasus ini secara terang benderang. Betul, kita akan bahas lebih dalam dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Mbak Harifah Hasna, kriminolog UI. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Mbak Harifah. Pagi, Mbak, Mas. Lalu ada bersama kami juga Bapak Dwi Librianto, kuasa hukum keluarga dari Arya Daru. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas. Dan bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Dino Patijalal, diplomat senior. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dino. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik, saya mau ke Pak Dwi dulu ya, selaku perwakilan dari keluarga. Pak Dwi, kalau kita juga mengutip pernyataan dari kuasa hukum, kemarin juga sempat menyatakan bahwa ada pertemuan dengan sosok F dan juga D sebelum terakhir kematian dari Arya Daru. Pertemuan di pusat perbelanjaan, bahkan di siang hari, pertemuan itu juga digambarkan oleh sang istri dengan bukti chat yang mengabarkan Arya Daru mengatakan nggak jauh dari kantor buat ngobrolin rencana rapat sama Kemsos terkait pengangkatan anak. 2 orang yang ditemui terakhir adalah kabarnya rekan kerja dari Arya Daru. Betul. Bisa digambarkan nggak sih bagaimana bentuk komunikasi Arya Daru dengan rekan kerja, kemudian apakah juga pihak keluarga khususnya sang istri pernah dicurhati oleh Arya Daru terkait pekerjaannya Arya Daru dan tanggung jawabnya di kantor? Arya Daru itu tidak pernah menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Dia menceritakan hal-hal yang baik terhadap keluarga, tapi untuk masalah pekerjaan hampir tidak pernah. Jadi kepada keluarga enggak, tapi selalu setiap langkah kemanapun Daru selalu memberitahukan istrinya, bahkan dia selalu kontak dengan ibunya. Kebetulan ibunya sedang sakit keras, jadi hubungan mereka selalu terjaga. Dan pada tanggal 7 itu chat mereka luar biasa banyaknya, luar biasa. Bahkan saya nulis sendiri itu hampir 5-8 lembar itu chatnya mereka, dan semua menceritakan masalah kerjaan, menceritakan masalah kepergian, menceritakan dia sudah beli tiket, dia sudah punya visanya, lalu sudah bersama dengan kalau nggak salah Pak Sam yang sama-sama berangkat tanggal 31. Terus waktu itu dia rapat dengan Farah dan Dion, lalu dengan ketemu lagi di sore harinya. Farah dan Dion ini memang rekan kerja? Rekan kerja. Oke. Seberapa dekat kedekatan mereka berdua? Karena mereka dalam satu departemen ya, jadi ya rasanya cukup dekat lah mereka, karena memang sering membahas bareng masalah-masalah yang, dan terutama waktu hari itu kan dia mau membahas dengan Kemensos ya, mengenai masalah anak. Gitu. Oke, kedekatan antara mereka bertiga ini, apakah 2 orang rekan tadi F dan D ini sudah diminta keterangan juga oleh pihak kepolisian? Saya rasa sudah diminta keterangan, saya belum update lagi, tapi yang jelas Daru itu merasa cemas pada saat setelah dia naik taksi.
Ada video yang digambarkan dia nengok kanan kiri, merasa curiga, bahkan pertama kali dia mengatakan bahwa Pak ke bandara. Lalu berubah lagi Pak ke kosan. Lalu berubah lagi ke Kemlu. Dugaan kami. Mereka karena kecemasan, ada kekhawatiran, ada ketakutan dia untuk mengamankan diri ke Kemenlu. Kenapa juga tasnya ditinggal? Itu mungkin salah satu hal. Di situ ada data-data yang perlu diamankan, makanya dia tinggal, pulangnya dia nggak bawa tas sama sekali. Dugaan kami begitu. Oke. Pak Dwi, tapi ini juga boleh dikonfirmasi ya. Kita mendapatkan informasi dari kuasa hukum keluarga juga, Pak Nikolai yang sama-sama bersama Pak Dwi. Ini kabarnya ada WA terakhir dari istri ke Arya. Semoga Pak Menteri atau Pak Dubes berpihak sama kamu. Itu boleh dijelaskan apa maknanya? Apa maksudnya? Kalau saya runtut dari pembicaraan di ini, itu mungkin masalah kerjaan ya. Tapi saya nggak tahu persis sedalam apa ini karena dia nggak menjelaskan detailnya. Di chatnya itu tidak menjelaskan detailnya. Walaupun sebenarnya tadi Pak Dwi menyampaikan bahwa dengan keluarga tidak begitu banyak komunikasi terkait pekerjaan ya? Ya, tidak begitu banyak. Oke, tapi dari 5 lembar sampai 8 lembar tadi yang Anda katakan, jumlah chat itu apakah istri juga mengetahui maksud dari perkataan Arya tersebut? Ini justru istri yang menyampaikan kepada Arya, Pak. Ya, dalam arti gini, itu kaitannya dengan kepindahan. Kaitannya dengan, kalau saya runtutan kaitan dengan masalah pembelian tiket, masalah maksudnya dia tinggal di mana dan sebagainya di situ. Oke, kalau dari runut waktu, chat tersebut diberikan pada saat Arya dalam kondisi apa? Apakah kecemasan di dalam taksi tadi atau sebelumnya justru? Itu chat itu siang hari. Siang menjelang sore lah. Setelah pertemuan dengan F dan D? Siangnya ketemu, malamnya sorenya juga ketemu. Nah, Pak Dwi, juga kabarnya sempat ada komunikasi dengan Arya dan Arya mengatakan akan pergi ke pusat perbelanjaan sendirian. Tidak memberikan informasi kepada istrinya bersama F dan juga D. Iya. Memang benar? Benar. Tapi bagaimana dari pihak keluarga, bagaimana akhirnya Arya ujuk-ujuk bisa bersama orang lainnya di pusat perbelanjaan tersebut? Dalam chat sore hari nggak disebutkan bersama dua orang itu. Tapi kami tahu setelah ada CCTV, setelah ini. Jadi sang istri tahunya hanya sendiri? Sendiri waktu itu, mengabarkan dalam chatnya sendiri. Mengabarkan untuk belanja sendiri? Jadi mampir dulu ke GI, baru pulang ke ini. Ada beberapa keperluan. Pernahkah juga Pak Dwi membaca chat antara Arya dan juga istrinya terkait bagaimana hubungannya dengan mungkin teman-teman kantor, atasan di kantor, walaupun tidak secara spesifik membahas mengenai pekerjaannya, tapi relasinya dengan lingkungan kantor seperti apa? Dijelaskan tapi tidak detail. Saya lagi kesini, bahkan berarti nggak ada curhatan-curhatan terkait itu? Nggak ada. Oke. Dan posisi hari itu sangat senang, bergembira banget begitu, karena udah siap berangkat. Komunikasi juga dijelaskan anak-anaknya, juga ada gambar anak-anaknya lagi bermain, dia juga siap dan semuanya siap. Jadi kecemasan itu baru muncul setelah di taksi. Oke. Kita nggak tahu dah. Dalam waktu begitu dekat, setelah pulang itu nggak sampai 2 jam. Kalau dilihat dari meninggalnya sekitar tengah malam kan, 8 jam sejak ditemukan. Itu tiba-tiba saya baca saya dapat informasi dari keluarga bahwa dia mengalami burnout. Nah itu. Apakah mungkin psikolog yang lebih tahu, apakah dengan burnout begitu cepat dia bisa mengakhiri hidupnya? Oke. Tapi burnout itu pernah disampaikan nggak kepada sang istri? Kalau melihat kan keluarga lah yang paling tahu bagaimana kondisi Arya Daru. Pernah disampaikan nggak, saya stres banget kerja atau saya ada tekanan atau segala macam? Tidak pernah disampaikan. Dan kejadian yang di tahun 2013 saat Arya Daru mencari bantuan kesehatan mental itu juga pihak keluarga tidak mengetahuinya ya? Tidak. Itu saya nggak tahu sampai sejauh mana pencarian itu, karena waktu itu belum menjadi ASN kan. Oke. Beliau masih pegawai lepas di jadi kasarnya magang di Myanmar. Oke. Saya ke Mbak Hanifa. Kalau melihat behavior dari almarhum Arya Daru, tadi dikatakan bahwa kondisinya saat itu sedang senang, tapi mengalami kecemasan begitu ya. Apa kejanggalan yang Anda temukan dari perubahan perilaku yang terjadi? Ada beberapa orang memang pada kondisi-kondisi tertentu mengalami mood swing gitu ya. Tetapi kan kita melihat mana yang dominan gitu. Yang dominan apakah bagian senangnya atau bagian stresnya.
Bahkan kita pun kan setiap hari juga mengalami stres, tapi Iya. ketika itu bisa dihadapi, bisa dirasakan, bisa diterima, kita akan merasa baik-baik saja. Dan stres tuh kalau memang didiamkan itu menjadi burnout. Tapi dari beberapa kasus tidak ada kasus pembunuhan yang karena burnout. Oke. Yang ada adalah ketika burnout itu didiamkan akan naik menjadi eskalasinya menjadi depresi. Nah, depresi itu mempengaruhi perilaku. Nah, perilaku itu bisa menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain karena perasaan yang tidak selesai, emosi yang tidak tuntas gitu. Nah, dalam kondisi ini ketika dinyatakan sebagai burnout itu hasil dari pemeriksaan yang bagian mana? Karena bagaimanapun juga korban kan sudah tidak ada gitu ya. Berarti kan harus ada kajian-kajian atau asesmen terhadap psikososial. Psikososial kan berarti orang-orang terdekat. Karena bagaimanapun juga menurut Pak Dwi tadi, keluarga tidak mengetahui kalau korban ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Walaupun ada kemungkinan seorang laki-laki biasanya tidak pernah curhat tentang keberatannya terhadap keluarga. Yang mengetahui kalau memang ini hubungannya dengan pekerjaan, berarti adalah orang-orang di sekitar, orang-orang yang rekan kerjanya. Jadi dalam kondisi ini perlu kajian terhadap psikososial orang-orang sekitar untuk mengetahui seberapa depresi, seberapa burnout, kalau memang burnout ini yang mau diangkat. Oke, Mbak, kalau kesimpulan dari polisi ini bunuh diri begitu ya. Sebenarnya pengambilan keputusan untuk mengambil nyawa diri sendiri berlangsung berapa lama? Apakah bisa secepat itu? Nggak ada orang mau bunuh diri yang tiba-tiba gitu ya. Pasti ada masa yang lama, baik ketika dia itu mengalami trauma jangka panjang atau masalah dalam waktu kekinian, tetapi dalam waktu yang sangat panjang pula. Karena keputusan bunuh diri itu tidak mudah diambil, apalagi oleh seseorang yang memiliki bintang tertentu gitu ya. Maksudnya dia punya prestasi. Secara mental dia oke, secara finansial dia oke, secara sosial dia oke, mungkin secara spiritual pun juga oke. Kalau kondisi 4 ini dalam kondisi yang sangat-sangat positif, sepertinya sangat kecil kemungkinan atau tidak ada kemungkinan untuk melakukan bunuh diri karena proses berpikirnya secara logika itu oke, Bang. Baik. Saya coba mendalami ke Pak Dino. Pak Dino sebagai diplomat senior, Pak Dino melihat kasus ini seperti apa? Karena agak anomali, Pak Dino. Di sisi lain pihak kepolisian menyatakan tidak ada tindak pidana, tidak ada orang lain di situ, tapi diduga bunuh diri. Di sisi lain kita kalau melihat rekam jejak dari Arya sendiri cukup fantastis. Pernah di KBRI Yangon Myanmar, kemudian di Timor Leste, di KBRI Buenos Aires Argentina, bahkan yang terakhir pun Arya sebagai diplomat ahli muda di Kemenlu dan fokusnya penanganan kasus kriminal dan perlindungan WNI. Pak Dino, bisa gambarkan seperti apa sih biasanya bobotnya, tanggung jawabnya, tekanannya seorang diplomat ini? Pertama, Arya Daru yang saya kenal itu memang seorang diplomat muda yang outgoing gitu ya, mencintai kehidupan. Jadi teman-temannya bilang juga dia orang itu suka diving, suka outdoor, suka ini itu gitu ya. Jadi dari segi profil dia seorang diplomat yang sangat menikmati pekerjaan dan hidupnya dan banyak temannya gitu ya. Jadi kondisi psikologis dia juga karena mau melakukan posting di luar negeri, juga kondisi psikologis yang positif. Dan kalaupun ada masalah apapun ya semua orang juga punya masalah gitu ya. Seperti yang tadi Ibu psikolog bilang, senangnya jauh lebih besar daripada sedihnya gitu ya. Jadi saya kira polisi perlu sensitif terhadap kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat, dan saya bisa katakan sebagian besar karyawan Kementerian Luar Negeri, walaupun mereka tentu tidak boleh bicara ya, karena ada batas-batas kelembagaan yang harus diperhatikan mereka. Tapi sebagian besar tidak percaya Arya Daru itu bunuh diri, dan kemungkinan ini merupakan suatu pembunuhan yang direncanakan itu cukup tinggi ya. Walaupun polisi menyatakan tidak punya bukti, tidak menemukan bukti adanya rencana pembunuhan oleh orang lain, tidak berarti bukti itu tidak ada. Yang paling logis saja, yang paling logis adalah kalau dia memang bunuh diri dengan lakban dan lakbannya serapi itu, apakah masuk akal? Tidak ada satupun orang yang bilang
dan silahkan dicoba aja sendiri ya, coba dilakukan, terapkan laban di muka sendiri sampai meninggal dan dilakukan dengan rapi kayak orang membungkus kado gitu ya. Jadi dari segi itu aja kan sudah tidak masuk akal gitu. Dan yang saya heran, kita semua sering mendengar kasus pembunuhan yang aneh, yang misterius dan di mana-mana. Dan kita selalu lihat polisi langsung dapat pelakunya tuh dalam sehari 2 hari, ya kan? Mayat di keranjang, mayat di koper, ini di sana. Pokoknya langsung dalam hitungan hari, bahkan kadang-kadang jam, itu polisi bisa langsung menemukan pelakunya. Nah, ini kenapa? Kok lama sekali? Dan dengan situasi yang jelas-jelas tidak masuk akal kalau dia bunuh diri dan berbagai kemungkinan bahwa dia dibunuh. Itu kenapa sulit sekali mencari dan kenapa handphonenya hilang, kenapa CCTV digeser, kenapa belum cukup orang yang diwawancara itu kelihatannya tidak konklusif gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya polisi perlu sensitif untuk benar-benar mencari tahu apa yang benar-benar terjadi, karena ini menjadi bukan hanya perhatian masyarakat tapi juga kredibilitas dari polisi. Makanya saya menghimbau ini kasus jangan ditutup, dan saya juga menghimbau tekanan dan perhatian terhadap kasus ini dari masyarakat, dan mudah-mudahan dari Kementerian Luar Negeri juga itu ya. Saya minta Kementerian Luar Negeri juga aktif memonitor masalah ini, bisa bicara dengan Kapolri juga dan lain sebagainya, karena ini kan masalah anggota keluarga, saya sebagai diplomat ya, anggota keluarga kita yang mengalami kemungkinan besar pembunuhan. Jadi harus ada perhatian penuh terhadap hal ini, dan juga menjaga keamanan diplomatik bagi para diplomatik. Baik, Pak Dino, ini kan juga diarahkan mengenai pekerjaan, burnout, tekanan luar biasa terhadap pekerjaannya. Apakah memang pekerjaan diplomat tekanannya segitu besarnya? Mungkin Anda bisa jawab usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.